Bukan karena obat milik Ye Hang tidak mujarab, akan tetapi sebaliknya, kondisi Ye Yuanlah saat ini yang sangat buruk. Meskipun obat penawar racun Ye Hang menimbulkan beberapa efek samping, Ye Yuan sama sekali tidak peduli karena dia memiliki cara alami menyembuhkannya. Saat ini, yang lebih penting bagi dirinya adalah mengurangi racun pada tubuhnya. Sejak menempati tubuh Ye Yuan, Kaisar Tabib King Yunzi tidak tahan untuk melihat dirinya sendiri. Dia benar-benar tidak mengerti bagaimana Ye Yuan bisa bertahan selama lebih dari 10 tahun terakhir dengan kondisi badan seperti ini. Meskipun terlahir di keluarga tabib terhormat, pemuda ini justru tidak bisa mempelajari tingkat kedua energi murni Qi. Meskipun hanya dalam negeri fana, seseorang yang lahir dalam keluarga tabib dan sudah makan sesuatu yang mengandung energi Qi murni, seperti manisan seharusnya berada pada tingkat keempat energi Qi murni. Menyadari hal ini, King Yunzi serasa ingin menangis. Dengan kondisi seperti ini, tidak heran jika Ye Yuan mati karena tidak dapat bertahan dengan racun yang begitu kuat mengalir di dalam tubuhnya yang lemah ini. Meskipun King Yunzi sekarang mewarisi tubuh ini, sebenarnya tidak banyak yang dapat dia lakukan saat ini. Yang bisa dia lakukan adalah memperbaiki tubuhnya secara perlahan-lahan. Di mata orang lain, tindakan Ye Yuan menyambar pil itu menunjukkan sifat aslinya. Namun, Ye Hang menyeringai. Aku tahu kamu hanya membual. Kamu telah berhasil membuatku ketakutan tetapi hanya sesaat. Ye Hang menyadari ada sesuatu yang salah. Ia berpikir pasti anak berandalan ini menyelinap dan melihat resep pil atau mendengar para pelayan yang berbicara tentang dia yang sedang menyempurnakan pil penawar racun. Begitulah cara Ye Yuan mengetahui semua detail tentang pil itu. Karena Ye Yuan sudah bisa bercanda, seharusnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan kondisinya. Melihat reaksi Ye Hang, Ye Yuan memilih untuk tidak menjelaskan apapun. Berpura-pura acuh dan tidak tahu apa-apa lebih cocok dengan tubuh ini. Akan lebih baik jika dia mempertahankan sikapnya untuk saat ini. Ayah, Ibu, aku sedikit lelah dan ingin beristirahat untuk saat ini. Ye Yuan ingin beristirahat dan meminta mereka untuk pergi. Yuan, kamu baru saja sembuh dari penyakit yang berat. Tentu saja kamu perlu banyak istirahat. Jika terjadi sesuatu, minta tolonglah pada Lu untuk memberitahu kami. Ren Hongling dan Ye Hang kemudian mengajak yang lainnya untuk keluar dari ruangan. Ye Yuan mulai bermeditasi. Dia mengalirkan energi murni di dalam tubuhnya untuk menyerap efek obat pil penawar racun dan membersihkan racun yang ada di tubuhnya. Akan tetapi, energi murni di tubuhnya sangat sedikit, sehingga ia hanya bisa menyerap sedikit manfaat dari pil tersebut. Ironis, sang tabib kaisar baru saja mendapat kesempatan hidup untuk kedua kalinya setelah selamat dari keracunan, tetapi sekarang dia justru hampir mati karena kesal. Pada akhirnya semua efek pengobatan dari pil penawar racun yang ada di dalam tubuh Ye Yuan terserap ketika hari menjelang fajar. Aliran meditasi energi murni ini benar-benar memakan waktu selama 12 jam. Namun perjuangan keras ini akhirnya membuahkan hasil. Wajah Ye Yuan saat ini tampaknya jauh lebih baik dan kulitnya terlihat lebih cerah. Racun yang ada di tubuhnya sudah cukup banyak dinetralkan. Jelas, ini bukanlah sesuatu yang luar biasa bagi kondisi Ye Yuan sekarang. Dengan pencapaian King Yunzi di perguruan pengobatan Dao, untuk benar-benar menyerap semua manfaat pil penawar racun kecil ini seharusnya tidak sulit sama sekali. Kalau dipikir-pikir, meskipun Ye Yuan dahulu benar-benar tidak serius belajar di perguruan pengobatan Dao, hal ini ternyata menjadi berkah tersendiri oleh King Yunzi sebagai pemilik dari tubuh Ye Yuan sekarang. Bagaimana tidak, saat ini, tubuh Ye Yuan lebih mirip dengan selembar kertas kosong. King Yunzi bisa bermain-main dengan bebas dan tidak perlu khawatir akan merusak badan Ye Yuan. Seandainya Ye Yuan dahulu berlatih seni bela diri, maka King Yunzi sebagai pewaris tubuhnya di masa sekarang harus kembali berlatih seni bela untuk mengembalikan kebugaran badannya. Kondisi ini sedikit menguntungkan buat King Yunzi. Hanya saja meskipun racun rumput penghancur usus tidak menyebabkan kerusakan yang parah di tubuh Ye Yuan saat ini, kemanjuran pil penawar racun Ye Hang sebenarnya terbatas. Masih ada sedikit sisa-sisa racun di dalam tubuh Ye Yuan yang merupakan kekurangan dari pil penawar racun ini. Setelah matahari terbit, ia harus dengan segera mendapatkan ramuan herbal yang benar-benar ampuh untuk menetralisir racun yang ada di tubuhnya sehingga Ye Yuan tidak perlu khawatir akan akibat dari sisa racun di tubuhnya di masa yang akan datang. Untungnya, keluarga Ye adalah salah satu keluarga tabib yang memiliki nama baik di negara Qin. Mencari tanaman obat bukanlah perkara susah. Karena masih ada waktu tersisa sebelum matahari terbit.
King Yunzi memutuskan untuk menyusun rencana yang tepat untuk diambil setelah kelahirannya kembali sebagai Ye Yuan. Dalam kehidupannya sebelumnya, King Yunzi terobsesi dengan perguruan pengobatan Dao dan agak mengabaikan perguruan bela diri Dao. Kalau saja dia berlatih bela diri, dia akan kuat di depan para pengkhianat itu. King Yunzi mengembangkan seni bela diri untuk menyempurnakan kemampuan meracik obatnya. Selama itu digunakan dengan ukuran yang sesuai, semuanya akan baik-baik saja. Karena ini, ia menjadi ahli obat termuda di kalangan para dewa. Tahun ketika ia menjadi tabib kaisar, ia dipuji oleh semua kalangan dewa suci sebagai sosok yang paling mungkin menjadi dewa tabib dalam ribuan tahun ini. Tidak ada yang berhasil mencapai tingkat dewa tabib kurun waktu tersebut. Namun, semua kehormatan itu telah menjadi masa lalu. Hari ini, tidak ada lagi dewa tabib King Yunzi, yang ada hanyalah pemuda dari kalangan manusia, bernama Ye Yuan yang sekarang sedang melangkah untuk membalas dendam. Karena dia harus membalas dendam terhadap pengkhianat itu, King Yunzi harus rajin berlatih bela diri. Meskipun kemampuan si pengkhianat di perguruan pengobatan Dao sedikit lebih buruk daripada King Yunzi, si pengkhianat tetap tidak dapat diragukan lagi kehebatannya di perguruan bela diri Dao. Ye Yuan saat ini harus berusaha keras agar dapat mengungguli kemampuan si pengkhianat. Pada dasarnya, kekurangan para pemuda dari kalangan bawah di negeri manusia terletak pada kemampuan dasar dan jurus bela diri. Pada ketanyaannya, kemampuan dasar untuk Ye Yuan saat ini memang terbilang rendah, tetapi yang tidak dia miliki adalah kemampuan dalam hal jurus bela diri. Terlepas apakah di kalangan bawah atau kalangan dewa, seorang tabib selalu diperlakukan dengan hormat. Dan lagi, ayah King Yunzi, Zheng Yangzi adalah ahli obat nomor 1 di kalangan dewa dengan jumlah teknik yang dikumpulkan selama bertahun-tahun sampai tak terhitung lagi jumlahnya. Meskipun King Yunzi tidak terlalu serius di perguruan bela diri Dao, tetapi untuk membantunya dalam proses menjadi tabib, ia secara serius mempelajari banyak seni bela diri secara otodidak untuk meningkatkan kemampuannya. Jadi, bukanlah hal yang sulit bagi dirinya untuk menemukan jurus yang tepat. Sambil mengingat-ingat kembali kehidupan sebelumnya, Ye Yuan akhirnya memutuskan untuk mendalami seni bela diri yang disebut seni roh 90 dewa yang sebagai jurus bela diri utamanya. Seni bela diri ini adalah inti dari kalangan dewa yang dikenal sebagai roh bulu Raja Dewa. Tahun itu, untuk memperbaiki posisi ke-9 dalam ilmu pembuatan pil, dia datang untuk memohon kepada ayahnya Zheng Yangzi agar bisa mempelajari jurus ini. Namun, karena gagal untuk mengumpulkan imbalan yang cukup, ia tidak jadi mempelajari jurus itu. Jurus roh bulu Raja Dewa terkenal kejam untuk membuat sang pemilik menjadi tidak terkalahkan dan paling atas di kalangan dewa. Di alam dewa, apapun yang membawa embel-embel kedewaan sangatlah berharga. Saking berharganya bahkan bisa menyebabkan pertarungan berdarah. Jurus ini menunjukkan betapa luar biasanya jurus tersebut. Selama 4 jam terakhir, Ye Yuan telah menggunakan seni roh 90 dewa yang untuk menambah sedikit energi murni yang dimiliki Ye Yuan yang dulu. Proses ini memperhalus energi murni di dalam dirinya dan membuat kondisi badannya jauh lebih baik. Meskipun begitu, tidak ada perkembangan mencolok dalam pengangkatan energi Ki murni dalam dirinya. Sebaliknya, kondisinya semakin memburuk yang mengakibatkan dia kembali ke tingkat pertama energi Ki murni. Untungnya, Ye Yuan dulu mengabaikan meditasi selama beberapa tahun terakhir. Jika tidak, Ye Yuan sekarang harus mengeluarkan banyak usaha untuk memperbaiki energi murni di dalam tubuhnya. Kondisi ini bisa dianggap menguntungkan. Hari mulai pagi, Ye Yuan bangkit dan meninggalkan ruangan untuk mengambil beberapa obat dari gudang obat keluarga Ye. Tepat setelah melangkah keluar dari ruangan, sesosok hijau bertabrakan dengannya.